Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda dari Yaman yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Uwais Al-Qarni bukan seorang yang kaya, melainkan hanya seorang fakir dan yatim yang hanya hidup berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Sehari-hari, Uwais hidup dengan mengandalkan penghasilannya dari menggembala domba. Hasil yang ia dapatkan hanya cukup untuk makan ia dan ibunya. Selebihnya Uwais sering berpuasa. Hidupnya hanya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada ibunya, karena ayahnya sudah lama meninggal. Suatu ketika, sang ibu bercerita tentang keinginannya untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. Ia berharap bahwa kelak putranya dapat mewujudkan impiannya. Namun situasi mereka sangat sulit karena Uwais hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki sarana untuk perjalanan jauh tersebut. Dengan tekad bulat dan cinta yang tulus kepada ibunya, Uwais mencari cara untuk memenuhi keinginan sang ibu. Ia membeli seekor anak lembu dan berlatih menggendongnya naik turun bukit setiap hari. Meskipun banyak orang yang meragukannya dan menyebutnya gila, Uwais tetap gigih melakukan latihan ini tanpa hari terlewatkan. Tujuan sebenarnya adalah agar ia bisa menggendong ibunya selama perjalanan haji. Setelah 8 bulan latihan yang penuh kesabaran dan ketekunan, Uwais dan ibunya siap untuk memulai perjalanan menuju Mekah. Dengan kekuatan dan cinta yang luar biasa, Uwais menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah untuk beribadah di Ka'bah. Perjalanan yang panjang dan melelahkan tersebut menjadi bukti sejati dari cinta dan kesetiaan Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Di hadapan Ka'bah, Uwais Al-Qarni dan ibunya bersujud dengan penuh haru dan berdoa memohon ampunan dari Allah. Uwais mengharapkan kebahagiaan bagi ibunya dan rela mengorbankan dirinya demi kebahagiaan sang ibu di surga. Uwais adalah sosok pemuda yang soleh dan sangat memuliakan ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Pada satu waktu, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW yang saat itu berada di Madinah. Ibunya mengizinkan dan berpesan kepada Uwais agar cepat pulang karena merasa sakit-sakitan. Keesokan harinya ia melakukan perjalanan menuju kota Madinah. Setelah sampai di kota Madinah, tepat di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW, ia mengetuknya. Setelah pintu dibuka, ternyata yang menyambutnya bukan Rasulullah sendiri, melainkan Aisyah istri beliau. Saat itu Nabi sedang berada dalam peperangan sehingga beliau tidak bisa berjumpa dengannya. Uwais sangat kecewa. Bahkan ketika sampai di rumah Nabi ia belum juga bisa menemui beliau. Ia ingin sekali menunggu Nabi pulang dari medan perang, namun ia teringat dengan pesan ibunya yang menyuruhnya segera pulang ketika sudah bertemu beliau. Dengan berat hati, akhirnya Uwais memilih untuk mematuhi ibunya dan kembali pulang tanpa pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari pertempuran, beliau menanyakan kepada istrinya Aisyah tentang orang yang mencarinya. Aisyah pun menjelaskan bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang datang ingin berjumpa dengan Rasulullah. Namun, karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, ia tidak bisa menunggu dan memilih untuk pulang. Nabi Muhammad SAW lalu menjelaskan kepada Aisyah istri beliau tentang pemuda tersebut. Dia adalah Uwais Al-Qarni, pemuda yang sangat memuliakan ibunya sehingga ia sangat terkenal di langit. Rasulullah juga menceritakan kepada para sahabat tentang keistimewaan Uwais Al-Qarni. Rasulullah menyarankan kepada para sahabat untuk meminta doa darinya, sebab ia adalah penghuni langit. Setelah wafatnya Rasulullah, bertahun-tahun kemudian, Khalifah Umar bin Khattab ingat dengan sabda Nabi SAW tentang pemuda yang terkenal di langit. Sejak saat itu, Umar bin Khattab selalu mencari kehadirannya dalam rombongan khalifah yang datang dari Yaman. Hingga suatu saat ia benar-benar bertemu dengan pemuda tersebut. Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib datang ke perkemahan Uwais dan berjumpa dengan Uwais. Lantas keduanya meminta Uwais untuk membacakan doa untuk mereka. Namun ditolak oleh Uwais, seraya berkata, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Lalu, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib tetap meminta untuk didoakan. Akhirnya Uwais melakukannya. Setelah itu, Umar hendak memberikan jaminan hidup kepada Uwais. Namun lagi-lagi tawaran itu ditolak olehnya. Seraya berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Setelah beberapa tahun kemudian, Uwais pun meninggal dunia. Keanehan pun terjadi, proses pemakamannya dihadiri oleh ribuan orang yang berebut untuk merawat jenazahnya. Seluruh penduduk kota Yaman pun kebingungan.
Orang-orang yang mendatangi pemakaman Uwais bukanlah orang yang mereka kenal. Padahal semasa hidupnya, ia sangat miskin dan tidak memiliki apa-apa. Lantas bagaimana bisa ribuan manusia ini datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya? Berita tentang keanehan pemakaman Uwais Al-Qarni ini menyebar dengan luas. Akhirnya penduduk Yaman tahu bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang terkenal di langit. Dan ribuan manusia yang datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya adalah malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala